Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Lagi shalom. Saya percaya sepanjang minggu yang berlalu Tuhan Yesus hadir menuntun dan membimbing hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Pagi ini mari kita siapkan hati kita mendoakan kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang besar bagi kami. Di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang kepada-Mu Bapa. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau serahkan kepada-Mu. Biarlah Tuhan pujian kami, penyembahan kami Tuhan Yesus jadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus dicurahkan atas setiap kami, dicurahkan atas setiap umat-Mu Tuhan Yesus, atas seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, dan baik pun yang Tuhan Yesus yang sedang menonton live streaming Tuhan Yesus. Biarlah hadirat Tuhan juga memenuhi setiap kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala hormat kemuliaan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Yang siap menyembah Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Pagi hari ini biar Roh Kudus yang tercurah atas setiap kami Tuhan, memenuhi kami, menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh bersekutu denganmu.
Dan biarlah roh kita menyala-nyala untuk memuji melayani Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala kita. Saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berikan dengan sukacita untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang baik bagi kami. Saat ini kami memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Mari kita berikan dengan sukacita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya.
Pagi menjelang siangnya hari ini ya Tuhan, kiranya Kau memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Bantu kami Tuhan menjadi manusia rohani yang baik. Bantu kami dari manusia yang sempurna di dalam-Mu Tuhan. Oh nanti dia nama Higi Alba.
segala pujian penyembahan kami jadi dibayarkan bagi Tuhan. Dan saat ini materaikan kami melalui firman-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu ini Bapa yang menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, membawa kami dalam dimensi yang baru Tuhan, untuk masuk dalam kemuliaan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati jemaat Bapa, berkati jemaat yang menonton Bapa. Kiranya Engkau mengurapi mereka, tetap fokus dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk semuanya. Halo. Puji Tuhan ya. Ini ibadah pertemuan kedua kita setelah kemarin kita lakukannya di Tuhan. Jadi saya mau saksian sedikit saja. Kemarin saya memang dinyatakan positif COVID. Jadi sebelumnya yang pertama adik saya menyeberang, ya dinyatakan positif. Jadi ketika hasil swabnya sudah keluar, akhirnya itu menyebar ke puskesmas. Akhirnya pihak puskesmas pun menyuruh kami sebarkan ke swab. Dan akhirnya kami swab, termasuk juga anak saya juga yang paling kecil, dia umur 1 tahun pun juga di swab. Jadi setelah 2 hari hasilnya keluarga negatif, saya dengan 2 adik saya positif. Ketika di sebelumnya tidak ada saya merasakan sakit atau perasaan atau penciuman, tidak ada, normal, demam pun tidak ada, normal semua. Jadi ketika hari Rabunya itu ditelepon sama istri, Pak, itu pagi nih saya baru berangkat kerja, jadi pulang segera. Kenapa? Kami nyatakan positif. Tanpa sadar kaki ini gemetar. Ketika dibilang positif, yang tadinya sehat ini gemetar. Ketika dibilang positif, akhirnya saya bersama adik saya Jonathan itu pulang ke rumah. Memang saya kan kasih sama orang tua, takut juga mereka pikiran. Karena dalam 4 hari saya kalau siang sampai malam itu meriang. Karena saking takutnya isolasi mandiri. Memang sakit kalau isolasi mandiri, nggak bisa sama anak, nggak bisa sama istri, itu pula pikiran. Jadi COVID itu memang ada. Ketika kita berpikir terus COVID ini berbahaya, terus ini mengkhawatirkan kita, wah ini semakin membuat kita down, membuat kita menjadi tambah sakit. 4 hari saya bergumul, ini napas sesak. Kenapa? Pikiran sambung ke lambung, jadi sepertinya selalu naik. Seperti itulah bernapas jadinya. Kenapa? Saking takutnya. Maka dari itu setelah 4 hari itu berlangsung, saya telepon teman-teman semua, jangan takut. Saya membuat gua saya begini. Kau masih muda. Ada teman bilang sama saya, anakmu masih kecil, istrimu ada, masa gara-gara ini? Apalagi kau hamba Tuhan, masa gara-gara hal seperti ini kau? Yang seketika itu imun naik. Pada saat imun naik, rupanya di hati kita juga ada hati gembira, ada. Wah, ini rupanya obatnya. Obat dari sekolah obat, hati yang gembira. Kalau hati kita merasa tertekan, kita berpikir bagaimana nanti ke depan, besok kita makan apa, besok bagaimana pekerjaan kita, capek obatnya. Saya memang diselingi dengan tekanan pekerjaan, ya apalagi kemudian isolasi mandiri ini membuat saya tertekan. Akhirnya kesehatan turun. Karena itu Bapak Ibu dan saudara semua, jaga semua kesehatan, amin. Ya, kalau disuruh protokol, jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, kerjakan. Karena apa?
kita adalah orang yang berintegritas. Orang berintegritas itu adalah orang yang taat pemerintah, taat pada pemimpin, lalu kita taat pada Tuhan. Maka dari itu kita harus taat. Apapun itu, ya, disuruh begini harus taat untuk menjaga semuanya. Amin. Jadi saat ini saya membuka tema tentang membuka dimensi roh. Minggu lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih, di mana Roh Kudus sudah curah atas kita. Ya, jadi ternyata dengan terus kita mengaktifkan roh kita, maka karunia-karunia lain yang telah Tuhan berikan pada kita akan turun diaktifkan juga kalau kita mengaktifkan roh kita. Dan jika kita belajar lebih lanjut, karunia justru membantu kita dalam menjalankan semua visi kita. Oke, next. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh, esensi seorang manusia adalah rohnya sendiri. Ya, tanpa roh kita mati secara fisik. Jiwa, ini berbicara tentang ide, akal budi, rasa suka, cinta, mengidolakan sesuatu, itu ada di jiwa. Kemudian tubuh, bagian yang dapat kontak dengan alam, kemudian merasakan panas atau dingin, lapar, haus, sakit atau sehat. Ya, tapi hari-hari ini, ya, hamba Tuhan pun sangat sulit membedakan roh. Ya, sangat sulit. Orang sering salah dalam usaha membangun roh di luar sana. Ya, di luar sana ada yang giat sekali mengadakan, ya, kelas yoga, kemudian meditasi, refleksi atau semedi untuk menenangkan pikirannya, untuk menenangkan rohnya. Tapi hal ini tidak dapat membangun roh kita, tidak dapat. Ya, pertanyaannya, bagaimana kita seharusnya membangun roh kita itu? Bagaimana? Jadi kalau kita ingat, sewaktu mula-mula kita lahir baru, ya, rohnya kita aktif, ya, kemudian rohnya kita terbangun dari yang tadi yang tidak mampu meresponi Tuhan, dari yang sekarang mampu berhubungan dan berkomunikasi dengan Bapa. Next, di Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika kita mulai hidup baru, indera-indera rohani kita mulai aktif, ya, mulai aktif. Mata rohani, telinga rohani, kemudian bahkan penciuman rohani, kita sudah mulai aktif. Kalau kita mengalami lahir baru, manusia yang rohnya aktif memiliki respon yang berbeda. Kemudian dia akan senantiasa bertanya kepada Tuhan, tidak menilai dengan apa yang tidak terlihat oleh mata fisik. Jadi hidupnya, kalau orang yang lahir baru, dia selalu tanya sama Tuhan, biarkan aku terjadi Tuhan, biar aku hadir. Ya. Tapi lahir baru ini tidak cukup, Bapak Ibu Saudara, nggak cukup. Ada teknologinya. Ya, ada teknologinya yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu apa? Bahasa roh. Bahasa roh. Apa itu bahasa roh? Dicatat di Perjanjian Baru sebagai glosa, atau dikatakan dalam bahasa Yunani-nya lidah. Sering kali muncul pada saat orang mengalami baptisan Roh Kudus. Yang pertama, yang kita mencatat 3 hal. Bahasa doa untuk membangun diri, itu bahasa roh. Kedua, bahasa roh yang diterjemahkan menjadi nubuat. Yang ketiga, bahasa malaikat. Tapi kita fokus yang keduanya, 1 sama nomor 2. Ya, bahasa doa untuk membangun diri, kemudian bahasa roh yang diterjemahkan menjadi nubuat. Ya, tercatat munculnya bahasa roh setelah baptisan Roh Kudus. Next. Ya, ini di kota munculnya pertama di Yerusalem, kemudian di Samaria, kemudian di Tarsus, kemudian di Kaisarea, dan terakhir di Efesus. Ya, itu tercatat munculnya bahasa roh setelah baptisan Roh Kudus. Ini Bapak Ibu Saudara, ada pro dan kontranya. Ada.
bahasa roh pada pro dan kontra. Yang pertama, orang memiliki bahasa roh bukan berarti levelnya lebih tinggi dari yang tidak memilikinya. Orang yang memiliki bahasa roh bukan berarti levelnya lebih tinggi. Tidak semua. Tidak semua. Jika ada yang merasa lebih tinggi jika dia berbahasa roh dibanding kawan atau sesamanya tidak bisa berbahasa roh, hati-hati, Anda sudah dipengaruhi oleh iblis. Sombong gitu. Karena saya pengalaman saya begini. Saya pernah bawa teman saya yang karismatik juga ke gereja seberang. Jadi dia bilang seperti ini, ya enak ya ibadah ya, gak ada bahasa rohnya. Kenapa gue bilang seperti itu? Saya bilang, iya, aku setiap hari bahasa roh. Enak kalau bahasa roh, mau bangun. Oh, itu artinya Anda menghakimi. Gak selamanya level Anda lebih tinggi dari orang yang tidak mampu berbahasa roh. Jangan salah. Kadang-kadang orang harus berbahasa roh, oh, aku udah kudus, aku sudah sempurna. Oh, tidak juga. Banyak tantangan. Yang kedua, Paulus menulis dan melarang orang berbahasa roh di 1 Korintus pasal 14 ayat 39. Ya, banyak juga di antara kita pun ngapain pakai bahasa roh? Ribet kali. Di Instagram, di media sosial lagi heboh-hebohnya tentang bahasa roh. Ya, apakah perlu orang berbahasa roh? Sampai diperagakan orang katakan lama-lama. Ketahuan. Wah, jadi Bapak Ibu, jangan salah menggunakan Roh Kudus, apalagi berbahasa roh. Itu dosa yang pernah diampuni. Jangan kita salah berkata tentang Roh Kudus. Itu ada dalam kitab. Ya, kalau saya kupas nanti panjang ini. Kemudian pada umumnya hanya didapati jemaat karismatik dan Pentakosta. Nah, seperti kita ini. Karena kita beraliran roh. Jadi banyakkan ini sebenarnya anugerah. Memang gak semuanya orang bisa berbahasa, tapi anugerah. Kemudian pada Pentakosta yang dalam Kisah Para Rasul pasal 2, bahasa yang terjadi adalah bahasa yang dimengerti manusia, hanya bukan dari daerah Galilea, bukan bahasa tidak jelas. Di sini ketika orang percaya berkumpul di Kisah Para Rasul pasal 2, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, bahasa yang dari luar tadi, ya, ketika orang percaya ini diurapi, mereka berbahasa dengan bahasa yang orang asing. Jadi mereka terkejut. Kenapa? Dia tahu bahasa kita. Ya, ini kenapa? Orang Arab pun juga dia bingung. Karena di situ juga ada orang Arab, orang Arab semua. Mereka bingung. Kenapa orang ini sampai di ayat terakhir dia bilang orang itu orang mabuk berarti. Sampai dia bilang orang ketika kita berbahasa roh kita dibilang orang mabuk atau orang sedih. Kemudian kata Paulus, bahasa roh tidak berguna jika tanpa tafsiran atau arti. Ini juga nggak sembarangan juga orang bisa dapat anugerah seperti ini, mentafsirkan bahasa roh. Ya, tapi kita harus minta terus sama Tuhan. Tidak semua punya bahasa roh, maka orang tidak perlu mengejar karunia ini. Ini dia. Di 1 Korintus pasal 12 ayat 29 sampai 30. Tidak semua punya bahasa roh. Jadi nggak usah khawatir, tapi lebih baik, ya, lebih baik pelan-pelan kita belajar. Ya. Jadi ketika pro dan kontranya terjadi, akhir dari satu kata ini apa? Dan dikatakan seperti orang mabuk. Karena bahasa roh ini tidak dimengerti oleh manusia. Ya, setiap minggu, setiap ibadah kita sering lakuin, hanya Tuhan yang tahu ini. Apakah benar demikian? Ya. Untuk lebih jelas, di siang kita mintalah hikmat. Kita minta hikmat dan pertolongan. Apa artinya itu? Bacalah sejarah dan kisahnya secara lengkap untuk mengerti. Kemudian mari kita cerna. Jangan pakai pikiran kita atau pedoman pengajaran manusia yang lain atau sama orang yang tidak tahu kita hanya pengalaman. Akhirnya berujung perdebatan loh. Alkitab, isi firman Tuhan tidak boleh jadi perdebatan. Sekarang banyak orang berdebat tentang Alkitab, isi Alkitab. Yesus lahir di mana?
Kemudian apakah Yesus memang masuk ke surga? Semua gitu perdebatannya. Ngapain ditanya? Ini yang benar. Makanya saya lihat kalau di YouTube itu banyak yang berdebat. Kadang-kadang saya geli, ketawa. Dan kadang-kadang memang rata-rata perdebatan itu sepertinya menggoyangkan iman. Nah, itu kita berhati-hati Bapak Ibu. Tapi kalau kita di situ melihat orang berdebat, gak usah dengar, bagus fokus saja firman Tuhan. Amin. Bahasa doa untuk membangun diri sendiri di 1 Korintus pasal 14 ayat 4 sampai berkata-kata dengan bahasa roh yang membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat yang membangun jemaat. Ya. Jadi yang pertama bahasa yang dimengerti manusia itu harus berbahasa roh untuk membangun diri sendiri. Ya. Artinya gini, yang tadinya kita lebih lesu, beban berat, kalau kita punya anugerah seperti itu, oh Tuhan terima kasih Tuhan, itu perasaan tenang. Itu perasaan tenang. Apalagi kalau kita dikaruniakan nubuat, wah cepat yang tadinya yang terus engkau sembuh, engkau akan diberkati, makanya, membangun. Kemudian bahasa yang dimengerti manusia. Kisah pasal 2 ayat 1-11. Ini saya konsepkan. Dimensi bahasa roh ini diberikan based on purpose. Tujuannya supaya para rasul dapat membagikan kebenaran kepada orang-orang dari berbagai bangsa dan bahasa lain. Dulu yang pertama kali bahasa roh ini digunakan untuk menyampaikan kabar baik bagi semua orang lain. Makanya yang tadinya dia nggak bisa berbahasa Inggris, nggak bisa berbahasa Arab, ketika Roh Kudus masuk, dia mampu berbahasa roh. Jadi dimensi itu terbuka. Roh Kudus memenuhi dia. Akhirnya yang tidak tahu lagi dia tadi untuk menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa dari luar itu, dia tahu. Dia berkata dengan bahasa sendiri, tapi orang mendengar bahasa dia sendiri. Yang kedua, bahasa yang tidak dimengerti manusia. 1 Korintus pasal 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata pada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini adalah bahasa doa dan bahasa rahasia kita, roh kita dengan Tuhan. Kita sedang berkata-kata pada Allah. Pada tingkatan ini bisa kita latih dari 1-2 kata. Setelah dilatih dapat menjadi kalimat lengkap. Dulu saya pertama mendapatkan karunia bahasa roh itu, pertama kata-kata saya masih ingat. Ini lidah nggak bisa berhenti. Saya kaget sampai bisa nangis, padahal ngerti, bisa nangis. Dulu saya sebelumnya saya nggak di GP, dulu main dulu di waktu gereja Minum Plaza dulu. Jadi ketika ada WL bilang, mari kita pasang, saya lihat kiri kanan, ikut, tiba-tiba ikut kontak, nangis. Mengaktifkan roh kita di 1 Korintus pasal 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Ya, di 1 Korintus 14 ayat 2 juga. Siapapun yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata pada manusia, tetapi pada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Di sini Paulus tidak mencatat kapan dan di mana waktunya kita bisa berbahasa roh. Dimanapun dan kapanpun kita harus bisa berbahasa roh. Tapi tertib. Ya, berbahasa roh itu harus tertib. Jangan gelisah, jangan riang-riang. Tertib. Jadi berbahasa roh harus tenang. Ketika tenang, Roh Kudus datang. Karena Roh Kudus tertib.
seperti ini. Rahmati ya masih. Rahmati ya Allah. Rahmati ya masih ya Allah. Rahmati itu hanya sol keyboard. Coba full band sol keyboard. Tertib. Ya, dan berbahasa Arab, maaf ya. Tidak tertib, harus tenang. Angkat tanganmu, buka hatimu. Dan orang mati, hati-hati. Nanti bukan Roh Kudus, kalau lain. Hati-hati, harus bisa kita membedakannya. Berdoa dalam Roh. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Kudus membantu kita dalam setiap kelemahan kita. Kalau kita nggak mampu lagi berbahasa dengan bahasa kita, berbahasa Allah, banyak beban, banyak tekanan. Sudah nggak usah sebutkan itu sama Tuhan. Tuhan nggak mau itu. Roh kita biar bekerja, karena Dia sudah mengetahui semua. Di sini kita menyadari, ya, di ayat ini bahwa tidak ada yang jatuh dalam berdoa. Tidak ada. Ya. Tentunya yang terpenting dalam berdoa adalah kejujuran di hadapan Tuhan. Ya, harus jujur di hadapan Tuhan. Jangan banyak-banyak kata orang lain banyak cakap. Jangan. Apa yang ada saat ini sama kita, katakan sama Tuhan. Biar Dia yang melidiki hati kita, ya. Semua motivasi kita, semua maksud hati kita, jangan coba untuk Tuhan. Ya. Jadikan roh kita sebagai rumah doa. Ya, roh kita harus jadi rumah doa. Ini Bapak Ibu. Jangan paksa Tuhan untuk kabuli doa kita. Jangan. Tahu nggak Bapak Ibu, saudara sekalian, kenapa bangsa Israel selalu keliling gitu? 40 tahun namanya. 40 tahun. Karena dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Dia maunya sendiri. Suruh Tuhan belok, tidak belok, ikuti. Suruh Tuhan menyembah Tuhan, tidak menyembah Tuhan, menyembah yang lain. Udah, kalau belum jawab Tuhan tenang saja, mau nggak boleh. Ya, di sini kita nggak boleh paksa Tuhan. Jangan maunya kita, maunya Tuhan. Amin. Dalam ayat 26 tercatat Roh sendiri berdoa untuk kita. Yang penyembah dengan akal budi memang baik. Dengan akal budi memang baik, tetapi ada batasnya. Roh Kudus membantu menyampaikan keluhan kita. Roh pula lah yang akan memberikan dorongan arahan. Jadi ketika kita berbahasa roh, tanpa sadar kita akan seperti ada yang mendorong kita. 4 bulan lalu atau 3 bulan lalu, Bapak Pendeta Pembina kita berbicara tentang extra mile. Extra mile itu nggak selamanya orang memilikinya.
Ekstramen itu ketika orang dipenuhi Roh Kudus, dia akan mengerjakan ekstramen. Disuruh kerjakan satu, dia kerjakan dua, lebih dari itu. Itu dipenuhi Roh Kudus. Kalau orang tidak dipenuhi Roh Kudus, ya udahlah, apa yang ada saja itu kerjakan aja lah. Akhirnya menjadi lazy man kata orang. Ya, disinilah bangkit orang yang masuk dalam bimbingan Tuhan. Spesifik dan presiden di bidang masing-masing, ya, masuk dalam panggilannya. Perlu diingat, ketika kita menerima hal tersebut, ya, kita harus mencatatnya atau mentelaahnya. Karena kalau kita tidak menerima, tapi tidak melakukan, sama juga dosa. Ya, kerjakan kata Roh Kudus, kerjakan. Kemudian bahasa roh yang diterjemahkan menjadi nubuat. Mundur. Di 1 Korintus pasal 14 ayat 3. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkan. Di 1 Korintus pasal 4 ayat 5, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih dari itu supaya kamu bernubuat, sebab orang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Nubuat berguna untuk membangun, menasihati dan menghibur. Hati-hati jika Bapak Ibu dipenuhi dengan Roh Kudus, tiba-tiba Bapak Ibu melihat hal-hal yang aneh, hal-hal yang untuk menghakimi orang, itu bukan nubuat dari Roh Kudus. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nubuat berguna untuk membangun. Roh Kudus itu membangun, menasihati dan menghibur. Saya sudah kemarin juga dapat karunia seperti ini. Jadi ada teman rohani saya juga begitu. Baru menikah 4 bulan, ingin dia punya anak. Bro, doain aku dong, katanya. Bapak, ingin punya anak aku. Baru 4 bulan mau nikah, bulan. Iya, bingung lah, katanya. Oke lah. Ayo kita sama Tuhan berbahasa roh. Dan ketika dalam bahasa roh itu kelihatan ada seperti TV. Oh, nanti dia lama-lama. Bro, kau akan memiliki seorang anak lagi. Kau akan memilikinya. Nangis. Betul. Bulan depan hamil lah istri. Bulan depan hamil istri. Dan betul dicek kelaminnya laki-laki. Aturan dia yang nangis, saya yang nangis. Kenapa? Tuhan, ini benar kau Tuhan. Masih mau pakai kamu. Saya flashback lagi waktu saya baru nikah. Ya, memang kerinduan saya ketika menikah, kalau bisa tiap pagi itu jam 3 kami berdoa. Kenyataan betul berdoa. Ketika berdoa kami dan berbahasa roh itu kencang sekali. Ya, jam 3 pagi loh berdoa enak kali. Tuhan seperti nampakkan TV. Langsung ada suara Nathanael, bulan depan aku berikan kau seorang anak laki-laki yang putih, yang manis. Nangis ketika itu juga. Siap ibadah ke sama istri, ketawa istri. Mana mungkin cepat kali katanya. Marah aku. Jangan ketawa. Ini Roh Kudus ngomong. Jangan ketawa. Saya bilang sama dia, rupanya lu sakit dulu. Aduh, sakit, cek dulu katanya. Gak mau aku. Ini apa? Saya pakai apa namanya? Respect ya. Saya gitu negatif, lemas lagi. Rasain. Karena dia Roh Kudus, rasain saya bilang. Nah, 3 kemudian beli yang mahal lah, aspeknya itu kan. Jadi 15 menit baru keluar hasilnya positif. Jingkrak kami semua di situ. Betul. Kenyataan. Cek ke dokter, positif. Kalau Roh Kudus sudah berbicara, tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Asalkan kita percaya. Ya. Jadi membangun dalam pertemuan berdasarkan kebenaran, menasihati dan menegur akan apa yang harus dikoreksi atau diperbaiki. Ini juga. Ya.
Jadi Roh Kudus juga memberikan kita anugerah untuk dapat memberikan penglihatan sama kita. Contoh orang ini tadinya berbuat bisa kita pelan-pelan beritahu jangan seperti itu. Kalau dia tidak berubah, ya silahkan. Ya. Bahwa tidak akan pernah melenceng dari firman yang tertulis. Hati-hati dengan orang-orang yang mampu dirinya berbuat. Ya. Selidiki lagi dalam firman apakah sesuai atau tidak. Misalnya, ya, ini sering terjadi ada nubuatan tentang kedatangan kapan Yesus datang katanya. Ini jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Yesus saja tidak tahu kapan dia datang. Datang lagi yang so hebat. Tahun depan akan datang Yesus melawan umatnya. Tahun depan akan datang menghakimi kita. Ini Pak betul-betul dipengaruhi sama setan. Maunya jangan bilang lagi seperti ini ketika kita, ya namanya kita kan namanya lahir baru. Tiba-tiba kita berbahasa roh, kemudian kita kepingin seperti orang-orang di luar sana bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Jadi ketika ada orang meminta doa sama kita, dibilang kita seperti itu, kita bilang doakan kami katanya. Tiba-tiba kepingin kita agar dipuji, kepingin kita agar disanjung sama orang tersebut, kita bilang Tuhan ngomong sama aku begini loh, akan kok begini katanya. Tuhan, dia selalu mengatakan nama Tuhan. Ya ingat, kalau Tuhan berbicara dengan kita, cukup kita berbicara seperti ini. Kita diingatkan oleh Tuhan. Bukan Tuhan berbicara melalui aku. Hati-hati, itu palsu. Itu palsu. Hati-hati. Ya tidak hanya sampai di sini, ternyata dengan terus mengaktifkan roh kita, maka karena yang lain telah Tuhan berikan juga untuk diaktifkan. Bapak Ibu, jadi untuk saat ini bahasa roh itu memang tidak semuanya orang bisa memilikinya. Harus belajar. Yang sudah kenal firman Tuhan pun, sudah lama pun, yang bisa juga berbahasa roh harus belajar. Ketika kita belajar akan mendapatkan satu anugerah, yaitu roh itu. Ya, oleh sebab itu kemarin saya ke rumah mertua bicara. Jadi kata mertua begini, kalau doa pagi satu hari itu enak ya. Doa pagi apa yang kulakukan berhasil. Benar. Bapak Ibu, kalau mendapatkan bahasa, mendapat roh yang kuat, Anda harus berperang. Anda harus berperang. Jangan tunggu bangun dulu orang-orang. Sebelum orang bangun, Anda harus berperang. Nanti kalian buat ibadah. Kalau Anda tidak mampu berperang pagi hari, bagaimana satu harinya Anda diberkati? Kita berperang. Satu hari itu melawan kegagalan, melawan sakit penyakit, melawan kekhawatiran. Anda harus berperang. Kalau Anda tidak mampu bangun pagi, berarti Anda kalah di medan peperangan. Hidup ini peperangan. Banyak pembunuh darah di atas sana. Ini harus kita cerelkan semua. Setiap hari, jangan hanya sekali seminggu aja. Senin aku udah berdoa kok, pasti seminggu udah diberkati. Tidak. Seterusnya. Telat pun Anda bangun, kejar terus Tuhan. Anda harus berperang, jangan kalah. Ketika Anda mampu berperang, roh itu akan datang dan aktif. Amin. Anda harus berperang, lawan kesialan. Makanya ada lagu doa Yabes itu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya dengan tanganmu menelan melindungi aku dari malapetaka. Itu doa perang kita loh. Kami sering doa tiap pagi sering begitu. Doa perang. Makanya 4 hari saya waktu COVID kemarin, ya saya tak imani doa saya selama ini. Doa yang besi itu, masa kalah dengan penyakit? Kita nggak Tuhan kok. Siapa yang sering beribadah, sering doa saat teduh sama Tuhan, kok rohnya kuat kali. Ya, kekar dia rohnya, tegak. Tapi orang yang jarang doa pagi, bawahnya lemas saja. Kata-katanya pun selalu
yang aneh-aneh, bukan kata-kata oleh tuntunan roh. Jadi ini juga hati-hati Bapak Ibu. Kemarin saya sering ditegur oleh mama juga. Saya orang emosian. Jadi dulu ketika saya dikasih tugas sebagai ketua jabatan musik di sini, ini termasuk buyut saya, adik saya ini karena agak keras kepala dia, tapi itu tadi kalau dia nggak dengar cakap saya marah. Kau latihan aja, nggak tahu aku. Bos kamu, gitu aja. Yang salah sebenarnya dia, kenapa? Nggak mau latihan. Saya hanya menyuruh, dia nggak mau. Tapi juga saya disalahkan, kenapa? Bilang mama, kau percuma kau berdoa, percuma kau sembah Tuhan. Adikmu aja kau marahin, mana kasih? Yang sampai sekarang, yang saya ingat ini apa? Sampai kau sembah sebenarnya. Iya mas saya takut, saya menyembah Allah yang lain. Kenapa? Apa yang kau sembah itu yang akan dalam hidupmu. Makanya hati-hati dengan penyembahan juga Bapak Ibu. Jangan tenggelam dalam penyembahan pikiran kita. Jadi saya langsung ampun ya Tuhan. Kalau orang tak mau dengar cakap kita, biarin. Kalau orang tidak mau mengikuti aturan kita, biarin. Biarlah Tuhan yang bekerja. Karena apa yang kau sembah itu yang terjadi dalam kehidupan. Jadi jangan tuntut sempurna Bapak Ibu. Jangan tuntut. Berikan yang terbaik. Ya, berikan yang terbaik. Tuhan mau kita berikan yang terbaik. Karena yang sempurna itu Tuhan yang firman. Bukan kita yang sempurna. Kita adalah Allah. Kita alatnya. Jadi sekeliling kita tidak peduli dengan kita. Sekeliling kita tidak dengar cakap kita. Tidak usah khawatir. Dan salah satu orang yang menyembah di dalam pikirannya, penyembahnya sendiri akan menyembah Tuhan yang salah. Artinya apa? Ketika kita menyembah tidak sesuai dengan tuntunan roh, ya Bapak Ibu, penyembahan kita akan melenceng. Artinya gini, kita akan suka minta pujian dari orang lain. Kita maunya dihormati orang lain. Kita maunya disanjung orang lain. Kita maunya dimengerti orang lain. Ingat, kalian adalah gesek kaki. Gesek kaki dari Tuhan. Tidak perlu minta pujian, minta dihormati, minta disanjung. Tidak perlu. Yang kita perlu lakukan adalah untuk senangkan Tuhan. Biarkan orang mengejek kita, biarkan orang mencampakkan kita. Enggak perlu itu, enggak perlu. Omongan orang lain seperti asal. Enggak perlu. Kenapa? Saya seperti itu berkata. Kalau kita mengimani hidup kita hanya untuk Tuhan, roh itu akan turun, tercurah, Bapak Ibu. Roh itu tercurah. Jadi kita tidak akan mengharapkan lagi, mau predik ini, sok kali WA gue juga dibalasnya, hanya dibacanya aja. Ini kelakuanku, ya aja kita. Misalnya seperti itu. Jangan minta tuntun. Kalau Anda meminta pujian atau dimengerti orang, hati-hati. Anda menyembah Tuhan yang salah. Ketika Anda menyembah Tuhan, tugas Anda adalah untuk senangkan Dia, bukan menyenangkan diri sendiri. Amin. Kemudian mengaktifkan karunia-karunia lain di 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10. Ini boleh catat semua, ya. Berkata-kata dengan hikmat, yang pertama, berkata-kata dengan pengetahuan, kemudian karunia iman, kemudian karunia untuk menyembuhkan, kemudian kuasa untuk mengatakan mujizat, karunia bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh itu. Itu adalah kalau kita mengaktifkan roh kita, dan karunia-Nya akan muncul semua. Kemudian karunia ini sebenarnya sudah ada sama kita, Bapak Ibu, sudah ada. Ya, hanya
tinggal diaktifkan kembali. Tuhan memberikan karunia tersebut sesuai dengan kehendaknya. Ya, ingat perumpamaan tentang talenta. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Karunia yang menyala ketika diperlukan pada waktunya. Ini adalah sendiri. Ketika mengajar, kita perlu memakai karunia pengetahuan, mengajar. Ya, bagi seorang hakim tentunya diperlukan karunia hikmat marifat. Ya, jadi dan Tuhan masih memberikan kepada kita karunia lain sesuai dengan kekayaan kasih karunia. Yang terakhir kesimpulannya, karunia yang Tuhan berikan hendaknya digunakan untuk membangun jemaat, yaitu tubuh Kristus. Ya, saat ini ada jemaat yang bekerja sini, mari kita saling membangun bersama-sama, jangan saling menghakimi. Karunia tersebut berguna untuk memperlengkapi kita dalam menjalankan misi, dan terakhir hasilkan buah, ya, yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Kiranya firman pagi hari ini memberikan kita hikmat dan Roh Kudus bercurah atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu yang begitu indah Kau sampaikan kepada kami. Kiranya ini melekat dalam kehidupan kami dan memateraikan hidup kami, untuk kami dapat membuka dimensi roh kami lebih lagi Bapa, untuk lebih dekat lagi kepada-Mu, menjadi manusia rohani yang baru Bapa. Oh nantinya masih lama-lama. Biarlah Roh Kudus selalu menuntun kami di setiap perjalanan kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang membawa kami dari satu kemuliaan ke kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu dan pekerjaan-Mu dan jemaat-Mu yang menonton Bapa. Kiranya Bapa berkat dari Allah Bapa selalu mengalir bagi mereka Bapa. Lindungi Bapa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini firman-Mu, genapilah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, pengumuman kita sepanjang minggu ini ialah ibadah 2 tengah minggu kita tetap diadakan setiap hari Rabu di tempat ini, dan ibadah FA akan diumumkan melalui live dari Facebook, baik itu dari WA, dari GPI Gatot Subroto, dan ibadah pospei anak juga kita akan lakukan setiap hari Jumat di alamatnya di Jalan Perkutut, daerah pinggiran rel. Demikian warta tambahan. Tuhan Yesus memberkati, dan Bapak Ibu kita memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan berkenalan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman itu Tuhan Yesus tertanam dalam hati kami, dan kami memberikan persembahan kami bagi-Mu Tuhan. Biarlah kami berikan dengan sukacita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari menjelang siang di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu. Kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan, memuliakan mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini semua karena kasih kemurahan Tuhan atas kami Bapa. Maka ada waktu di hari Sabat ini Bapa, kami semua anak-anak boleh berkumpul di tempat ini Bapa. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat kesehatan Bapa. Engkau Allah yang menjaga, menyertai, melindungi kami semua Tuhan. Dan terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, itu boleh membangun kami Bapa, membangun iman kami, karakter kami Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi petunjuk Bapa, menuntun kami dalam kehidupan ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu. Berkati sebagai gembala di tempat ini. Pakai dia, beri dia hikmat Bapa, boleh mengembalakan gereja-Mu di tempat ini Bapa. Berkati dia beserta keluarganya Tuhan, anak dan istrinya Kau berkati Bapa. Dalam perlindungan penyertaan Tuhan, pemberian Tuhan bagi dia Bapa. Dan berkati juga jemaat-Mu di tempat ini Bapa, bersama-sama dengan kami Bapa. Berkati rumah tangga tiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati anak-anak jemaat-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh tercukupi Bapa. Terima kasih. Berkati gereja-Mu di tempat ini Bapa. Pakai gereja-Mu Tuhan, sehingga gereja-Mu Tuhan boleh banyak jiwa di mana-mana Bapa. Dan terima kasih Bapa juga buat para pekerja-Mu bersama-sama dengan pagi hari ini bersama dengan kami Tuhan. Berkati WL sehingga pemain musik Tuhan. Berkati keluarga mereka, pekerjaan usaha mereka, Kau berkati juga Bapa. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat para pemimpin kami, Bapak pembina kami di Sirniko Notor Harjo di Jakarta Bapak, Bapak pembina kami, Bapak Bambang Cona yang ada di Medan, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Edi Pretno Tuhan, beserta seluruh keluarga mereka. Engkau berkati Bapak semua Bapak. Dan kami juga berdoa Bapak pembina kami, Bapak Dewan Disetupu di tempat ini, beserta keluarga Engkau juga berkati semua Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau berdoa buat kota kami Bapak, buat bangsa kami, buat para pemimpin kami Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden Bapak. Kami berdoa berkati bangsa ini, negeri ini Tuhan, dari Sabang hingga Merauke. Berikan rasa aman tentram di bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan boleh memuji menyembah Tuhan Bapak. Biarlah keamanan ada di negeri juga Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh pekerjaan kehidupan kami ke depan dalam tangan Tuhan. Dengan berbagi kita pada gereja dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai kami Bapak, sehingga dalam seminggu ini kami dicukupi, dilindungi dan bisa melayani Tuhan juga Bapak. Terima kasih kami mengangkat tangan kami berdoa buat kota Yerusalem, Yerusalem. Salam Yerusalem, diberkatilah puri-purimu, diberkatilah tembokmu, dan biarlah orang mencuri dapat sentosa. Kami berdoa biarlah berkat Yerusalem juga mengantar kami semua di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang meninggalkan tempat ini Bapak. Tapi sebelum pulang kami akan berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan bawa berkat dari Allah, serta kasih dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai maranatha kedatangan Tuhan Yesus kembali sebelum kita di awan-awan bermana yang diberkati bersama-sama dengan saya katakan amin.